Horas Bangsa Batak, Horas Boru Niraja, Horas anak Niraja yang ada di seluruh Indonesia atau yang ada di seluruh dunia. Jadi di sini kita akan ngobrolin seputar Boru ya, seputar Boru Niraja. Apa yang mau kita obrolin banyak di sini terkait masalah ya budaya, bahasa, terus kemudian masalah jodoh, sinamot dan lain-lainnya. Nah kebetulan ada tamu saya yang spesial juga hadir di tempat ini. Ya. Halo, selamat siang. Jangan panggil tulang dong. Apa dong kita biar makin akrab? Makin apa? Panggil abang aja. Maunya dipanggil abang? Iya lah, maunya sih dipanggil ayang gitu. Nanti mau di-cut aja ini. Mau di-cut katanya. Nggak mau saya cut ini, biarin aja. Mau saya. Ini kenalan nih, langsung kenalan aja kita sama tamu saya gitu kan. Wanita Batak juga gitu ya, perempuan Batak juga, lucu, periang juga kayaknya orangnya gitu kan. Nah, langsung ngobrol-ngobrol aja. Dek, kenalin dulu dirinya Dek, siapa? Perkenalkan, nama saya Josefa Namida Rosaria, saya Boru Sianturi. Tapi kau bukan kayak orang Batak? Karena papa ada Jawa. Jawa? Iya, Jawa. Jawa Ngendi? Jawa Ngendi? Jawa Timur. Jawa Timur, di mana? Di Malang. Jadi bapak itu orang Jawa? Orang Jawa, bapak. Bapak orang Jawa, mama? Mama Boru Batak. Boru Batak. Mama Boru apa? Mama Boru Simanulang. Boru Simanulang. Terus berarti bapak diangkat jadi orang Batak juga dong? Iya. Diadatin. Jadi marga tadi apa? Santuri. Marga Sianturi. Berarti di rumah ini ada dua budaya? Kultur, benar. Dua kultur ya? Yes. Nah, di rumah itu ngomongin bahasa Jawa atau bahasa Batak? Wah, dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Telang. Berarti mama tahu bahasa Jawa? Mama paham bahasa Jawa, bapak bisa bahasa Batak. Jadi Keren sih, kalau menurut saya keren banget sih ya. Karena inilah keunikannya tuh Lang. ini keunikannya ya. Iya, betul. Aduh. Itu di sini. Mama ngomong bahasa Jawa bisa, bapak ngomong bahasa Batak bisa. Luar biasa. Saya sebenarnya orang Jawa. Jawa apa nih kalau boleh tahu? Jawa Tenggara. Oh, Jawa Tenggara. Jawa Tenggara. Jawa Tenggara tuh jauh banget jadi di Sumatera Utara gitu ya. Oke, saya panggil Eva aja ya. Oke. Eva lebih simpel. Eva. Masih kuliah. Kamu masih kuliah? Iya, di semester akhir. Semester akhir. Kamu fakultas apa? Hukum. Wah. Saya fakultas kriminologi. Oh, kriminologi. Aduh, itu Apa bidang tersendiri itu Tersendiri. Dan saya ada di Universitas Hadatuan, Unhad. Hadatuan tahu nggak Hadatuan? Universitas Kedukunan. Kedukunan. Itu di mana ya kalau boleh tahu dong? Di Jawa Tenggara. Jauh Oke, banget tuh. Jauh ya. Oke, Pak, saya pengen nanya nih, menarik banget sih buat kita ya. Pertama, itu tadi Mama itu asli orang Batak. Kampungnya di mana, Mang? Di Sidikalang. Oh, Sidikalang. Kamu udah pernah Sidikalang belum? Udah pernah. Udah pernah ke Sidikalang ya. Berarti opung dari Mama itu ada di Sidikalang. Sidikalang. Opung, kalau orang Jawa ngomongnya opung itu mbah. Iya, bauti biasanya. Bauti, bakung. Bakung. Iya. Itu dari di Malang. Di Malang, di Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi masih sehat semuanya? Udah almarhum, yang dari bapak udah nggak ada. Yang Udah. mama cuma tinggal opung. Tinggal opung Boru. Iya, opung. Opung Boru ya. Nah, kamu seberapa sering ke daerah Sidikalang? Kalau ke Sidikalang sih jarang ya, Tom. Terakhir tuh tahun 2017. 2017. Tapi kalau ke Malang Sering. sering ya. Karena emang satu pulau ya. Iya, itu kok. Iya. Dan nggak jauh. Iya, karena kalau Jangkau. kalau kita ke beda pulau itu butuh effort yang besar. Benar. Iya, harus ngomongin Upasa dulu, Iya. ya kan? Mau berangkat ke kampung. Benar. Oke, Pak. Tapi kalau di kampung itu sebenarnya di kampung, kalau di rumah ngomongin bahasa Jawa, Mama bisa ngomongin Jawa, terus Papa ngomong bahasa Batak, dan semuanya saling saling terhubung gitu ya. Seru gak sih kalau menurut kamu? Seru banget pastinya, Tom. Ini menjadi satu privilege buat aku yang khususnya ya dua kultur yang berbeda menjadi satu kesatuan. Kadang-kadang kita tuh kalau di rumah bisa pagi bisa dengerin lagu Jawa atau Batak, ntar malamnya juga bisa berubah lagi gitu. Itu keunikan atau ciri khas yang saya rasa wah Indonesia tuh luar biasa dengan kebudayaannya
dan saya sendiri pribadi merasa bangga sih. Bangga ya? Bangga dengan banyaknya suku, budaya, bahasa gitu yang harus kita pelajari. Berarti kalau pagi dengerin lagu Pamer Gojo. Iya benar, bisa jadi. Ya kan? Malamnya Tahirim Aw ya kan? Oh, Tahirim. Kasihan bapakmu ya. Kasihan di bapakmu, iya. Kamu tahu bahasa Batak? Wah, sedikit-sedikit lah. Ngerti doang sih kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya, tapi nggak bisa ngucapinnya. Gini, di rumah ini kan ada mama. Kalau orang Batak itu kan kesannya dia orangnya keras gitu ya. Iya. Ya kan? Kalau orang Jawa itu kesannya dia lembut, halus. Ya. Itu gimana di rumah? Malah kadang-kadang suka kebalik. Kebalik. Malah mama yang Jawa kelihatan Jawa, bapaknya malah kelihatan Batak. Padahal aslinya orang Jawa adalah bapak gitu ya. Oh, itu keren ya. Berarti itulah ya keluarga ya, seru banget lah ya. Dek, kita ngomongin masalah. Kamu udah punya pacar belum? Kalau untuk saat ini sih masih fokus sama jenjang karir dulu kali ya. Jangan bilang begitu, jadi fokus jenjang karir, ntar tiba-tiba ada yang deketin kamu mah. Nah itu mah baru disikat tuh. Itu baru disikat nanti. Iya, baru disikat ya, serius. Tapi kamu pernah pacaran? Pernah sekali sama orang apa? Sama orang Batak. Orang Batak? Iya. Oh, orang Batak. Ternyata kamu diam-diam suka sama orang Batak ya? Mungkin memang karena lingkupnya hukum kali ya. Jadi iya, banyak di sana juga banyak orang Batak. Orang Batak. Itu marga apa dulu itu? Harus disebutin ini Ya sebutin lah, itu kan jadi masalah. Marga Situmorang. Situmorang. Pernah. Berapa lama dulu? Jangan bilang 2 minggu. 2 tahun. Waduh, panjang juga 2 tahun guys. Tapi itulah ya, bukan jodoh ya. Iya, kita kan nggak tahu nih ke depannya gitu lah. Oh iya betul. Tapi dari sisi mama pernah ngomong nggak sih sebenarnya kalau masalah jodoh itu memang mama yang ngarahin sama orang Batak kah atau bagaimana? Nggak ada diarahin atau gimana? Puji Tuhan sih di keluarga siapapun orangnya, apapun sukunya menerima aja sih pulang. Oh iya betul. Jadi nggak harus ini ya gitu. Toh mama papa juga bisa selaras. Gitu. Oh iya betul. Sejalan. Ya, iya. Tapi kan kadang-kadang di kita itu ada memang yang mengharuskan sama orang Batak gitu ya. Iya benar ada juga. Tapi ada yang membebaskan apapun pilihan anaknya, orang tua tetap support gitu ya. Nah, terus kemudian juga terkait masalah misalkan siapapun jodoh kita nanti kan ya itu kan sebenarnya kan manusia hanya berkehendak tetapi Tuhan yang menentukan, betul nggak sih? Banget. Iya, ini hari Minggu kan sekalipun Happy Sunday semuanya. Bener. Terus saya pengen tahu, kamu katanya Kristi di Kalang itu tahun 2017. Kamu kenal nggak Danau Toba di mana? Pernah ke sana? Berapa kali? Baru sekali. Kamu ke Danau Toba baru sekali? Dalam rangka apa kamu ke Danau Toba? Waktu itu lagi ini sih main ke tempat saudara sama tulang. Di sana. Apa yang kamu ketahui tentang Danau Toba? Keindahannya, pastinya, ya nggak sih? Keindahan alamnya tuh yang bener-bener pertama kali tuh jatuh cinta banget sih. Harus balik lagi nih nanti nih kalau. Bener ya? Iya. Keindahannya ya. Nah, saya pun melihat kamu di pertama kali keindahannya luar biasa sih. Masuk ya? Aduh, bapak-bapak udah gombalannya nggak becus ini. Lihat ya kan. Oke, di Danau Toba gitu ya. Berarti indah ya? Indah banget ya. Terus kemudian selain keindahannya apa yang kamu tahu dari Danau Toba? Punya vibe suasana yang beda sih. Beda ya? Beda pastinya. Gitu. Betul. Jadi di Danau Toba itu memang atmosfernya itu beda banget. Nah kalau di Danau Toba itu memang dia dingin. Terus kemudian itu kan di daerah pegunungan sebenarnya. Jadi dulu Danau Toba ini adalah merupakan gunung ya, gunung yang meletus, vulkanik gitu ya. Jadi terbentuklah kayak semacam kubah dan jadilah Danau Toba itu. Tapi kalau dulu di legenda orang Batak itu katanya itu terbentuknya Danau Toba itu katanya berasal dari ikan dulu katanya. Oh iya benar. Sejarahnya ya. Iya itu legenda sih sebenarnya. Kayak mitos-mitosnya dulu seperti itu gitu kan. Tapi apapun itu yang bikin menarik ya. Jadi segala suatu tempat itu yang bikin menarik. Sejarahnya sih sebenarnya. Ya. Kalau ada kesempatan lagi, kamu pengen main nggak ke Danau Toba? Pasti mau banget. Mau ya? Malah ada rencana juga ya
tahun inilah kalau bisa ke sana kita sekolah menikmati keindahan Betul. dari Danau Toba. Dari Danau Toba. Jadi buat teman-teman saya yang belum pernah ke Danau Toba, baik orang Batak maupun bukan orang Batak, yuk main-main ke Danau Toba ya. Jangan bilang naik apa ke sana, naik pesawat lah. Emang kau pikir nggak ada pesawat? Sana ada di samping Danau Toba itu ada namanya Bandara Silangit. Nah, pada saat kita mau landing, di area sekitarnya itu udah terpampang keindahan Danau Toba gitu kan. Pada saat take off juga sama. Take off dan landing itu kita melihat keindahan Danau Toba. Main-main ke sana ya guys. Oke. Dek, kamu orang Batak dari mana? Nah, sekalipun Bapak sudah diangkat jadi orang Batak tuh marga Sianturi gitu. Kamu tahu nggak sih sebenarnya kamu bisa di dalam orang Batak itu ada pantangan yang nggak boleh nikah sama siapa marga A, B, C dan C. Nih kalau nggak tahu nggak apa-apa, ya kan? Yes. Kamu tahu nggak? Kamu kan sebagai boru Sianturi. Yeah. Kamu tahu nggak ke siapa kamu boleh menikah, ke siapa yang nggak boleh? Jujur aku nggak tahu kalau untuk sama siapa ya, karena waktu itu pernah aku nanya kira-kira aku nggak boleh sama siapa sih gitu, penasaran aja. Cuma udah nggak apa-apa, kamu kan nggak asli Batak katanya gitu, jadi mau sama siapapun bisa asal jangan Sianturi aja katanya gitu. Oh gitu jadi ya, gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya secara secara genetik ya gitu ya, bukan asli orang Batak, tapi memang ada darah Batak juga. Ada darah Batak. Ya. Tapi itu tadi ya Sianturi termasuk Simatupang, Sianturi Simatupang, terus ada lagi siapa lagi ya? Siapa lagi teh? Siburian gitu ya, bisa. Terus Mama Boru? Simanulang. Nah, Sirajoluan lah ya, Simanulang, Sihite, Bakara, Naibaho, terus apa lagi? 4 ya? Sihotang. Nah, tuh. Sihotang tuh ya. Terima kasih banyak informasinya nih ya. Iya, gitu ya. Oke, kemudian. Dik, saya penasaran nih kemarin. Kan pernah pacaran sama Marga Situmorang. Dia asli orang lahir di Jakarta kah? Enggak, dia dari kampung akhirnya. Kalau nggak salah sih lahirnya di Medan, cuma gede di Jambi. Oh. Gitu. Nah, pada saat dia mengutarakan perasaan ke kamu, dia pakai bahasa apa sih? Bahasa cinta, bahasa kasih, bahasa apa? Atau bahasa Korea kan? Bahasa Korea. Iya. Kemarin pakai bahasa Indonesia. Kayak gimana sih ngomongnya kemarin? Penasaran dong. Lupa juga. Aduh. Kata dia tadi, Bang, kalau masalah ngomongin mantan jangan terlalu dalam ya, katanya. Enggak apa-apa. Justru Abang penasaran orangnya. Kemarin gimana sih cara nembaknya dia? Ya, selayaknya orang menyatakan. Enggak selayaknya. Orang mah kadang-kadang nggak layak menyatakan perasaannya, makanya diterima kadang-kadang. Kayak biasa aja. Kayak udah, kita sama-sama nyaman gitu. Sama-sama. Udah berlalu, Bang. Oke. Masa lalu dilupakan, kita menyongsong masa depan, gitu ya. Masa lalu tuh harus dikenang aja, Bang. Dikenang ya? Boleh, betul sekali. Dikenang. Tapi kalau jodoh kan nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Masalah pacar. Oke, masalah pacar. Di orang Batak itu ada yang namanya setelah pacaran mereka menikah. Kamu pernah dengar nggak yang namanya sinamot? Sinamot. Jadi ini hanya melengkapi aja. Jadi sinamot ini adalah mahar, ya mahar ya. Jadi suatu nominal dalam sejumlah uang yang diserahkan kepada mempelai perempuan ya, gitu ya. Pertanyaan saya sama sih sebenarnya. Kamu pernah lihat meme ataupun kayak semacam meme di Facebook ataupun itu sinamot itu berdasarkan profesi? Pernah lihat? Pernah, malah sempet waktu itu pernah ada yang nanya juga kayak kalau sinamotku nanti bakal berapa gitu. Pernah sempet ada yang nanya juga ya. Nah, pertanyaan saya adalah sebelum kamu jawab nanti berapa nominal sinamot ekspektasinya kamu setuju nggak sih, sependapat nggak sih ketika sinamot itu disesuaikan dengan profesi seseorang? Kalau menurut saya pribadi sih ya Bang ya, ini menurut, karena sebenarnya kan balik lagi ke kultur budaya masing-masing orang ya, maksudnya pendapat orang tua dan lain-lain. Cuma buat saya, karena saya dididik dari seorang bapak yang sangat-sangat hebat mengenai
kemanusiaannya nggak pernah sih ada omongan untuk kayak sinamot harus berapa sesuai profesi atau enggak, tapi bagaimana kita sebagai orang Batak juga nih Bang, khususnya harus bisa nih memperbanyak karya gitu Bang. Gitu. Jadi bukan hanya sebatas kita hanya sebatas berapa. Oh enggak ya? Iya. Intinya adalah ya apapun gitu ya, apapun profesinya kalau sesuai kemampuannya ya lakukan. Ya lakukan dia. Karena memang ya poinnya adalah kalian saling mencintai. Sebenarnya kan balik lagi ya Bang, saya pribadi saya disekolahin, berarti kan saya bisa menaungi diri saya sendiri, saya bisa bertanggung jawab sama diri saya sendiri. Betul. Secara finansial ya. Betul. Berarti kan tanpa finansial, masa tanpa kita berharap pasangan kita harus kaya, harus ini, tapi kita bisa sendiri gitu loh Bang. Betul. Itu sih Bang. Nah, kalau pertanyaan Bang misalnya, emang kalau kamu boleh berekspektasi, kamu pengennya ekspektasi sinamot kamu berapa? Kayaknya kalau buat sinamot sih kayaknya nggak pernah kepikiran ya Bang. Nggak kepikiran ya? Nggak pernah kepikiran sih harus berapa enggak. Tapi yang penting tuh kalau papa saya bilang bahwa apa yang sudah dilakukan, karya apa yang sudah dilakukan itu yang poin pentingnya sih Bang. Gitu. Karya apa sih? Karya kemanusiaannya yang pasti Bang. Oh iya betul. Karena Bapak tuh bener-bener sosok yang sangat mengutamakan kemanusiaan gitu. Bagaimana kita harus berkarya, pelayanan buat sesama yang pastinya itu yang poin yang pentingnya gitu. Iya. Jadi kita tidak selalu memandang di awal itu dalam bentuk materi ya. Bener banget. Itu dia. Terus terkait masalah sinamot tadi udah, terus kemudian kamu tahu nggak di orang Batak itu kalau pesta itu selalu wah kelihatannya. Yes. Kamu sering ikut ke pesta Batak nggak atau pernah? Pernah sih Bang, tapi nggak sering ya. Nggak sering. Pernah. Pernah ya. Seru nggak? Seru banget. Seru. Euforianya tuh ada banget. Euforianya tuh ada banget ya di dalamnya. Terus yang paling menarik kalau misalnya kamu ikut pesta, apa yang paling menarik yang kamu lihat? Mungkin musiknya, tariannya, Kamu budaya. Kamu bisa menonton nggak sih? Bisa. Bisa ya? Bisa Bang. Aduh. Jangankan manotor, tari Jawa pun saya bisa Bang. Bisa. Jawa itu Jaipongan ya? Bukan. Apa? Kalau Jawa itu Jawa Barat. Oh, kalau Jawa Timuran tuh Reok Ponorogo. Oh, Reok Ponorogo. Gitu. Yang gini ya? Bener sih? Bener. Itu. Itu lebih ke silat ya Bang? Iya kan saya bilang abang orang Jawa. Jawa Tenggara kan? Oke. Dik, terus kemudian manotor bisa, Jawa juga bisa. Nah, kalau lagu-lagu Batak tahu? Lagu Tahu ya? Tahu. Apa yang kamu tahu tentang lagu Batak misalnya? Tahu judulnya nggak? Judulnya yang paling berkesan sih Haseni Bapakmu itu Haseni udah pasti. Bapakmu, ya. Rade Doau tuh. Rade Doau. Kesukaan Mama. Oh iya, tahu sama Tulang Rijal tuh kemarin Iya. benar. Iya, benar. Terus apa lagi? Terus Tari Rimau itu juga. Apa? Tari Rimau yang Tarhirimau. Oh, yang lagunya si Maksima. Iya. Maksima ya? Iya. Tarhir. Kalau bahasa Jawa? Lagu Jawa? Lagu Jawa tuh Pamer Bojo. Pamer Bojo bisa. Pamer Bojo. Terus apa ya? Apa tuh? Tiba-tiba lupa gue. Tresno Karakoe. Aduh, bukan Bang. Itu enggak. Oh ya, foto juga tuh. Semongko. Ada kan semongko? Sayang Bang, sayang judul sayang. Oh, sayang. Oke, udah kan. Banyak lah Bang. Banyak ya. Nah, kamu kan baru berumur berapa? 21 mau ke 22. 21 mau 22. Belum punya pacar, dia katanya masih sibuk dengan masa depan. Iya kan? Misalkan Dede, ada orang Batak yang kamu suka, ya kan? Tiba-tiba datang ke sini melamar kamu. Kamu mau nikah? Ya, kita lihat dulu Bang. Lihat apanya dulu nih? Kepribadiannya pastinya. Oh iya, jangan. Oh iya benar. Iya nggak sih? Kita nggak bisa langsung asal, saya mau gitu enggak juga. Abang juga sama. Saya harus ngeliat kepribadiannya dulu. Karena kan kita nyari partner Bang. Betul, selamanya kan? Iya selamanya Bang gitu. Emang kita mau main-main nikah? Iya betul. Enak aja main-main. Main-main jangan di sini dong. Sono tangan bermainnya. Gitu. Jadi kita harus cari partner yang emang benar-benar bisa menjadi teman, teman hidup, teman berantem, teman lah semuanya bisa. Ya. Satu paket. Satu paket lah ya. Berarti ya memang harus ada proses penjejakan atau proses pengenalan dulu ya.
Tapi dari sisi mama, kamu anak keberapa sih? Anak kedua, Yang pertama siapa? Bang Aldo. Oh, Bang Aldo. Berarti anak kamu yang kedua gitu yang ya? kedua. Nah, mama atau orang tua menyarankan kamu menikah di umur berapa sih? Pernah nggak sih dia ngomongin masalah itu? Gak pernah sih bang untuk kayak harus nikah umur sekian-sekian, enggak sih. Yang penting lakukan yang terbaik, menjadi manusia yang bukan hanya sekadar manusia gitu bang, tapi bermanfaat ya? bermanfaat, berkualitas gitu. Menjadi berkat buat Menjadi orang, berkat, gitu. kalau bahasa kita menjadi garam. Menjadi Ya, garam. Menjadi garam untuk sesama, menjadi Menjadi- terang untuk sesama. Aduh, Gitu. hari Jadi ini. harus ada buah-buah karya-karya yang harus kita lakukan di Iya, hidup ini. buah-buah kasih, Yes. ya kan? Buah-buah roh gitu ya. Ya. Aduh. Apalagi kita nih bang orang Batak, walaupun kita minoritas dalam kualitas, dalam banyaknya itu kita emang sedikit, tapi kita harus bisa menjadi mayoritas Oh, iya. berkarya-karya kemanusiaan yang pastinya Iya, gitu. betul, Itulah harus keunggulan menjadi orang Batak. Betul. Bangga lah. Pakat saya. Gitu, Bang. Aduh, masih umur 21 dia guys. Iya kan, campuran lagi Jawa Batak Iya, gitu kan. benar, Aduh, iya. keren sih. Saya banyak belajar dari kau Dek, serius. Aduh. Itu terkait masalah Mama tidak pernah Nggak pernah menyinggung bapak juga, menyinggung nggak masalah pernah. apa, yang penting ya udah kamu berkarya dulu. Berkarya dulu, lakuin apa yang kamu mau lakukan, bebas. Ya, bebas tapi bisa jadi bermanfaat buat Benar, orang, benar. jadi garam buat orang lain gitu ya. Nah, kamu kedepannya pengen kalau misalnya pengen pacaran tuh berharapnya sih dapat orang Batak atau orang Jawa sih? Kalau enggak secara pribadinya. Secara pribadi aja ya bang. Sebenarnya apapun, maksudnya suku, apapun, ya saya terima. Cuma pengen sih yang Batak sih. Pengen orang Batak. Jadi teman-teman saya yang masih jomblo, Kok dipromosiin? abang kayak suka iseng nggak bang ini? Iya. Selama ini Aduh, iseng banget. Terus ya. Tapi asli, cakep dia, asli. Aku nggak bohong, lo cakep dia, ya kan? jadi diterusin aja. Kamu orang Batak. Yes. Kamu tahu nggak makanan khas orang Batak yang terbuat dari kue atau tepung? Tahu nggak namanya apa? Lapet. Ya. Tahu, ya, lapet ya. Kamu tahu gepang nggak? Hah? Gepang. Gepang. Nah. Apa tuh bang? Dia nggak tahu. Jadi, Kalau boleh tahu apa tuh? pernah main ke Delok Sanggul nggak? Di daerah Kebangga Senduta. Apa tuh bang? Nah itu kampung abang di situ. Jadi gepang itu, gepang itu adalah makanan ringan. Dia terbuat dari jagung. Jagung dia digongseng atau apalah segala macam gitu ya sampai dia mekar. Terus ditumbuk-tumbuk jadi digabungin dia bentuk bulatan terus dikarin kayak gula merah kayak gitu. Nanti kita coba. Ya, di Bangga Sendutannya. Berarti tahu lapet ya? Lapet tahu. Tahu lapet. Kalau masakan ada ikan mas dia nggak dimasak, cuman ditaruh garam, bumbu-bumbu segala macam, terus didiamin, dia langsung enak dimakan. Apa namanya? Arsik bukan? Bukan arsik, arsik itu kan dimasak. Arsik dimasak. Ikan mas. Tahu nggak? Namanya itu adalah naniura. Naniura. Oh naniura. Oh. Iya, naniura. Namanya itu naniura. Jadi dia tuh bukan dimasak bukan deh. Jadi dia didiemin aja. Iya, didiemin aja ikan mas, ditaruh bumbu garam, asem segala macam, terus kayak diungkep namanya gitu ya. Tapi dia dimasak Enggak dimasak. kayak difermentasiin. Iya, jadi seperti itu. Kayak seperti itu. Iya. Iya. Namanya naniura gitu kan. Itu enak banget itu. Itu waduh, enak banget kalau misalnya teman-teman mau makan naniura itu banyak kok di lapo-lapo. Di lapo-lapo ya. Tapi buat teman-teman yang nggak makan naniura ya jangan, ya kan? Tapi enak, sumpah kalau itu. Itu makanan. Nanti kita coba deh, Bang. Dicoba, enak banget tuh. Masih nanti. Wah, abang sering makan itu. Nanti pulang ini minta mama. Iya betul. Abang sering makan itu, tapi di mimpi. Kok di mimpi? Iya. Soalnya nggak pernah saya makan itu. Tapi katanya enak sih. Tapi katanya enak. Tapi Berarti akan saya kita coba. harus coba di Bang berdua Harus nih, coba Bang. nih, Kita harus coba nanti ya. Kalau Kita enggak nanti langsung langsung ya. setelah langsung kita ini ya. Gitu. Terus masalah bahasa Batak. Bahasa Batak. Tadi kan belum saya ngomong bahasa Batak tuh. Iya. Iya kan.
Ya siapa tahu. Saya pengen seberapa pintar kamu atau seberapa fasih kamu bahasa Batak. Kayak pasif banget sih gua. Pasif. Kayak pasif banget deh. Pasif ya. Iya pasif banget. Bahasa Bataknya makan apa kamu? Mangan. Sama kayak orang Jawa ya? Iya, benar. Mangan. Sama, beda. Bahasa Bataknya tidur? Ngodok. Agak sedikit berat dulu ya. Bahasa Bataknya tertawa apa? Mekel. Oh, kok tahu dia ya? Kan mama sering ngomong bahasa Batak, Bang. Bahasa Bataknya saya itu au. Tahu dong. Tahu. Bahasa Bataknya saya cinta apa? Au holong. Holong dua au. Oh, holong dua au. Bahasa Bataknya cinta apa? Holong. Bahasa Bataknya saya cinta apa? Saya cinta. Holong dua au. Au pe. Sampai lu jauh. Dari tadi jauh. Kayaknya dia pura-pura ngelihin tuh gimana? Ya ini udah tahu ini punchline-nya kemana nih? Punchline-nya tuh ketebak. Aduh. Bang, mama sehat bang di rumah? Oh, sehat. Aduh. Dia kenal banget sama Malona loh. Iya dong. Anaknya tulang ini ya Malona ya guys. Jangan panggil tulang, panggil. Abang. Maunya sih panggil ayang. Oh iya. Anak berapa bang? Aduh, ada sih abang ini. Ya kan ngobrol sih ya. Oke ya. Jadi ini bahasa Jawa nih. Aduh. Saya pengen tahu. Nah, justru saya nggak tahu bahasa Jawa loh. Oh iya. Saya teman banyak orang Jawa dari Tegal. Bahkan pacar adik saya juga orang Jawa Timur juga. Apa tuh? Apa? Daerah Tegal, enggak Tegal. Enggak. Tegal tuh enggak masuk Jawa Timur. Kediri. Kalau Kediri baru Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, saya pengen tahu tuh kalau bahasa Jawanya marah apa? Marah tuh apa mas? Marah. Ngamuk yo. Ngamuk. Kalau bahasa Jawanya ini tertawa? Ngekek. Iya ngekek ya? Ngekek. Beda itu mas bang, beda jauh. Oh iya beda ya. Tapi saya selalu suka sama ini ya. Apa namanya? Bahasa Jawa itu. Apa namanya kayak semacam intonasinya itu enak banget tuh. Medok. Nah iya enak. Lah iya. Nah itu kan gitu. Lah iya. Nah gitu ya. Kalau Batak kan intonasinya iya, intonasi. Waduh, yang lagi. Jawa tuh iya, itu. Nah, kita ngomongin masalah ini kembali lagi Batak lagi nih. Nanti seputar Batak. Iya, Boruan nih, Boru Niraja. Di orang Batak itu terkenal dengan apa namanya? Budaya gitu kan. Kamu tahu nggak kain tenun yang dibuat orang Batak itu namanya apa? Ulos ya? Ya ulos. Ulos jenisnya banyak loh. Cara pembuatannya itu benar-benar ribet banget, susah loh. Jadi butuh teknik tinggi untuk apa? Melakukan ya apa sih namanya? Menenun ya. Ya menenun ulos itu susah gitu kan. Nah selain Danau Toba, kamu tahu nggak pemandangan apa tempat wisata yang ada di daerah Sumatera Utara? Apa itu? Yang kamu tahu aja. Lupa lagi, pernah tapi lupa bang. Di daerah Danau Toba? Enggak, bukan. Di Kalang. daerah Sidikalang. Iya, Salib Kasih itu ada. Oh, Salib Kasih. Kamu pernah ke Salib Kasih? Pernah ngeliat doang. Oh, ngeliat doang. Pernah kesana. Wah, itu Salib Kasih itu keren banget. Karena kan itu kan dari jauh aja udah kelihatan. Iya, jadi dia kalau malam itu kan salibnya di atas tuh. Jadi seolah-olah tuh salibnya ada di awan. Benar. Itu dulu tempat main saya tuh dulu. Saya cuma sekali sana. Tapi kalau saya pernah bang, emang kayak kita mau jalan malam itu, emang itu doang yang paling terang. Makanya kalau ngeliat itu tuh yang keren banget. Terus kalau di Sidikalang juga ada loh. Taman Iman namanya. Oh iya, itu pernah di sana? Pernah ke situ. Taman Iman, tuh keren tuh. Iya, Taman Iman. Jadi Taman Iman itu ada di daerah Sidikalang tuh keren banget. Tapi sekarang ini katanya udah makin banyak. Ini ya apa tempat wisata di sana. Wisata khusus
anak-anak jomblo juga katanya ada. Iya, serius. Bahkan ada. Jadi kalau kita kasih tuh dapat jodoh nggak? Lo kalau mau dapat jodoh itu di gereja HKBP Sutoyo, gereja jodoh. Kan jadi ini gereja Sutoyo ini HKBP Sutoyo yang ada di UKI, yang di situ tuh sebutannya dari dulu katanya itu gereja jodoh. Baru tahu. Jadi banyak orang-orang perantau yang ada dari Bonapaso ke situ cuma gereja di situ. Untuk dapat jodoh? Katanya. Oh katanya. Buktinya dulu abang pas masih jomblo waktu itu Ke situ terus? Oh nggak dapat. Aduh. Nggak ada. Dapatnya di mana nih bang? Aduh jauh. Oh jauh. Abang ini dari gereja itu. Abang ini dapat pacar itu hanya, saya udah bilang dua kali, hanya kekuatan doa aja deh. Kekuatan doang nggak ada yang abang punya. Apa coba yang abang punya? Orang deket aja cewek sama abang tuh udah jauh, udah takut duluan. Lihat aja ekspresi muka abang itu kayak gimana. Tapi ya itu udah. Jodoh kan nggak kemana bang katanya bang? Ya nggak kemana. Tapi kalau nggak diambilin itu susah deh. Betul juga. Tapi karena abang orangnya berani gitu kan. Kelihatan. Dapatlah Boru Niraja itu. Oke, mantap. Nah itu tadi ada taman wisata, taman Imam, terus kemudian juga ada Salib Kasih, kemudian juga ada di sana air terjun Janji, air terjun Pisau-Pisau, banyak banget loh deh. Iya. Nanti untuk selanjutnya nanti searching aja nanti, di googling aja ya di internet. Oke. Kalau misalnya saya minta, Dik, kamu kalau pengen bikin nama anak kamu dalam bahasa Batak nanti, kamu pengen bikin nama siapa? Siapa ya? Karena kadang-kadang orang tua kita zaman dulu bikin nama itu Bataknya itu supaya apa? Pertama, ya nama adalah merepresentasikan harapan kita buat si anak kita. Kayak saya namanya Aman, ya kan, sorry, supaya aman-aman semuanya yang ada di samping saya. Sekalipun pulang dari sini nggak aman kalian kan. Gitu. Dia apa nih bang kita bang? Iya kan? Kamu pengen nggak bikin nama ini? Apa ya mungkin? Namanya siapa? Nauli kali ya. Nauli kan cantik gitu. Iya. Cantik fisiknya, cantik. Rohanya gitu. Nauli. Oh iya ya. Sih. Nauli. Gitu. Nauli. Iya. Apa aja lah itu yang belakangnya Uli lah pasti. Nauli. Nauli. Malona. Itu kan apa? Malona. Pintar ya. Ya, pandai. Cerdas. Amin. Oke. Iya, pasti lah. saya jadi bingung mau nanya dia apa sebenarnya. Dia tuh bisa loh sebenarnya jawab apa aja gitu ya. Kayaknya semua bisa deh bang. Semua bisa. Dan emang dia orangnya aktif banget lah. Sama kayak abang, aktif ya kan. Cuma sebentar doang aktifnya. Tiba-tiba nanti ngantuk gitu kan. Oke. Biasanya kalau kamu melihat orang tua di rumah gitu ya, yang selalu mensupport kamu, yang selalu mendukung kamu selama ini, kamu pengen banget nggak sih misalnya punya rencana ke depan, aku pengen melakukan sesuatu buat orang tua aku seperti itu? Pernah. Maksudnya ada ya? Ada lah pasti. Ada ya? Ada contohnya kira-kira seperti apa sih? Kira-kira ya pengen apa ya? Ya pengen memberikan yang terbaik aja sih di masa hidupnya yang sekarang ya bang. Maksudnya selagi orang tuaku masih ada, apapun akan kulakukan buat mereka gitu. Tapi kamu pernah marah sama Mas Om? Pernah? Iya, namanya manusia pasti pernah ya bang ya. Betul. Pasti nggak ada yang sempurna juga. Betul. Tapi kan balik lagi yang kasih sayang mereka tuh udah luar biasa ke saya gitu. Jadi nggak mungkin nggak ada hak juga saya untuk menegur, marah gitu. Itu nggak mungkin gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri juga banyak juga yang kecewa sama orang tuanya gitu kan. Ya itu ya tadi saya bilang ya kecewa, terus kemudian nggak semangat, pada akhirnya masuk ke pergaulan bebas, narkotika dan segala macam gitu ya. Tapi memang ya itu tadi ya, jadi kamu benar-benar dekat sama orang tua karena orang tua itu benar-benar sangat berpengaruh dalam bagaimana perjalanan kita ke depan gitu ya. Ibaratnya kalau kita jatuh yang bisa nerima kita kan ya orang tua kita bang. Betul. Balik lagi ya ke rumah juga gitu. Betul. Mau sebebas apapun kita di luar pasti ada titik baliknya kita ke rumah. Kalau di orang Batak itu dibilang tuh orang tua itu adalah Debata Nawida gitu kan. Jadi adalah ya Tuhan yang kelihatan katanya gitu kan. Jadi ya kita harus menghargai itu orang tua kita, apapun pilihan kita ke depan tetap kita harus berpedoman
atau meminta pandangan atau pendapat arahan dari orang tua gitu ya. Bener banget. Mantap sekali. Sangat. Sayang orang tua gitu kan, sayang sama Tuhan gitu kan. Iya, bener. Terus kemudian sayang sama sekitar, jadi garam katanya. Memetong calon-calon pernijaya Buna sosok. Serius loh. Siapa misalnya? Iya, karena apa? Kita harus bisa memberikan dampak Iya. buat orang-orang. Sekalipun dampaknya itu hanya 5% gak Pak? Yang penting berdampak Dampak tuh. aja dulu. Kan jadi karang dan terang dunia. Benar nggak sih? Lakukan hal kecil dulu aja demi Iya, cinta yang betul. besar gitu. Jadi Iya. kita lakuin aja dulu apapun, sekecil apapun, tapi dengan cinta yang besar itu pasti apa ya bang, hasilnya tuh akan luar biasa gitu. Beruntunglah cowok yang dapatin dia Aduh. nanti. Serius loh, aku beruntung sama Gitu Deko ini ya. nanti. Aduh, Gitu lah. aduh, mantap. Ya bisa kayak gini karena ajaran bang. Nah itu tadi orang Iya, tua itu betul. sangat Iya. berpengaruh buat Eva sendiri kan. Benar. Sepakat gitu. Tapi memang kebetulan juga saya pernah beberapa kali ketemu dengan orang tua beliau kan. Orangnya memang waduh. mantap luar biasa sekali. Eva, Yes. kamu adalah campuran dari Jawa. Dari Batak. Kamu bangga nggak sebagai orang Batak? Bangga nggak kamu sebagai Syandu, Boru Syandu? Bangga banget. Apa yang kamu bangga? Banyak apa ya, kayak kalau saya ngeliat keluarga saya nih, kayak keluarga mama khususnya, kekeluargaannya, wah itu tuh bener-bener dia acungin jempol lah. Sangat empatinya tuh bener-bener ke keluarga tuh yang wah 100% bener-bener sayangnya, tulisnya tuh kerasa kayak tante-tante saya, tulang-tulang saya, non tulang itu bener-bener ngerangkul, saling ngerangkul gitu loh Bang. Jadinya itulah yang saya bisa lihat dari keluarga Batak. Berarti kamu bangga ya? Bangga banget. Tangan dulu dong, saya serius. Saya salut nih. Eva, saya sangat berterima kasih banyak nih. Yes, Bang. Oh, sudah datang di acara Borua Boruni Raja. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi berkat lah ya, menjadi Amin. garam buat para pendengar kita. Ya, Eva juga dalam studinya juga sukses menjadi Amin. pengacara yang handal, pengacara yang berkeadilan. Amin. Ya kan? Tadi dia bilang masalah justice gitu kan, keadilan Yes. itu perlu gitu kan. Iya. Sukses, terus kemudian juga orang tua dia sukses juga, dan jodohnya juga nanti Amin. sukses. Ya, Amin. semoga jodohnya siapa aja, yang penting jadi adalah orang baik, orang yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Betul. Terima kasih banyak buat semua penonton kami, terima kasih banyak buat pemirsanya Batak Show yang sudah mensupport acara ini. Jangan lupa support acara ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen, dan juga follow juga Instagramnya kita di Batak Show TV, dan jangan juga follow Instagramnya Eva, Josephana Mida. Josephana Mida. Oke ya, yang mau kenalan boleh, banyak teman kan lebih bagus ya, dan segala macam ya. Dan terima kasih banyak juga buat yang menyediakan tempat ini, buat Jaden Coffee and Lounge yang ada di Bekasi Cyberpark. Yang mau nongkrong di sini silahkan, tempatnya sangat asik, live musik ada, menu apa aja juga banyak ya. Dan kemudian juga terima kasih juga buat Arcavit C yang sudah mensupport acara ini. Mari kita tetap jaga stamina kita, tetap jaga imun dengan mengkonsumsi Arcavit C. Bye bye Horas. Oke, Dek, makasih banyak lo ya.